lagi. Kita santai-santai lagi. Sekarang kita serius dulu. Materi hari ini kan tentang simpulan. Kalian sudah sering belajar simpulan ya? Dengan Teh Debbie ya? Udah, Iya nggak? Kak. Udah kan ya? Dengan Teh Iya. Debbie, terus Teh Mei ya? Teh Mei juga nggak? Sama Kang Adi. Oh, sama Iya, Kang Kak. Adi. Teh Debbie sama Kang Adi ya? Udah berapa kali belajar simpulan? 3? 4 kali mungkin ada 4. 4? 3 atau 4. 3 atau 4? Sama aku udah belum? Pernah. Pernah juga ya? Iya, awal-awal. Awal-awal ya, oke. Materi simpulan, sebenarnya materinya itu gampang. Biasanya kalian kesulitan mengerjakan simpulan pas bagian mananya? Suka terkecoh gitu Teh sama pilihan jawabannya. Terkecoh sama pilihan jawaban? Kayak sama ya? Pilihan Iya. jawabannya ya, oke. Kita coba pretest dulu ya. Nadia suaranya udah bisa masuk belum, Ray? Mana si Ray? Aku agak bingung kesimpulan dan pernyataan yang tepat sama nggak beda, Ray. Kalau pernyataan yang tepat itu berarti informasi yang ada dalam teksnya. Kalau simpulan kan masih ingat nggak? Yang Teteh bilang, kalau simpulan itu melibatkan pendapat kita sebagai penarik simpulan, hasil elaborasi ya, hasil gabungan dari pemahaman kita terhadap teks tersebut. Itu bedanya. Suaranya masih bisa belum masuk ya, Ray? Belum, oke. Yang kesulitan join ada link di ini ya, di grup chat. Di sini di catatan Nurul ada tips nyari simpulan. Tipsnya tuh gini, pilih yang panjang dan berbeda sendiri. Itu benar nggak Teh? Takutnya tips dari Kang Adi. Pilih yang panjang dan berbeda sendiri ya. Sebenarnya itu bukan hanya tips, itu tips gimana ya? Tips-tips bodoh tapi kadang berlaku gitu. Nggak hanya simpulan. Jadi kadang di suatu pilihan ganda, karena kan emang cara membuat soal itu tidak boleh pilihan gandanya itu beda sendiri. Nah, kalau pilihan gandanya beda sendiri itu pasti jawabannya hampir dipastikan betul. Itu sebenarnya tips dari cara membuat soal sih. Jadi soal yang baik itu nggak akan ada yang paling panjang sendiri atau yang pendek sendiri, karena itu bakal ketahuan. Itu yang berbeda itu yang betul gitu. Tapi itu nggak bisa dijadikan syarat mutlak ya untuk misalnya ada jawaban panjang terus dipilih itu merupakan jawaban yang paling benar, itu tidak ya. Tapi kadang memang benar. Karena kalau dilihat dari perspektif penulis soal. Karena kan ada tata cara menulis soal ya. Biasanya kalau misalnya soalnya berbeda, pilihan jawabannya berbeda sendiri itu pasti benar. Menjurus ke benar gitu. Nurul, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Yang biar kita samakan persepsi atau yang dengan Teh Debbie, dengan Kang Adi, yang berbeda dengan Teteh? Itu kalau ini aja ya, tips itu digunakan kalau pas kalian kepepet aja ya. Oke? Oke, udah 7 ya, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, udah semua ya. Gimana tadi mengajarkan soalnya? Harus cepat, Kak, bacanya. Terus cepet ya. Aduh, kayaknya lupa di setting berapa detik di sana? Mungkin kurang dari 30 detik sih. Kurang Masa? dari 20. Iya. Ih, Bentar banget. nggak ada yang kurang dari 30 detik mah. Oh iya gitu? Nah, rasanya. Tapi tadi cepet banget, Kak. Cepet Ya. banget. Maaf Iya. ya, berarti lupa di setting itu. Kalau nggak salah teh paling cepat 30 detik dah settingannya. Tapi sanggup nggak baca 30 detik? Gimana? Kalian kalau disimpulan kesulitannya apa aja? Cepet waktunya, tapi lama juga nggak bakal kelewat Kak kalau habis waktu. Iya benar. Oke. Waktunya bikin tegang aja. Nanti sama kayak kalian pas UTBK ya. Pembagian waktunya harus proporsional antara nanti kuantitatif bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Kalian di satu waktu kan? Nggak dibagi-bagi? Ya nggak? Dipisah? Tahun lalu sih dipisah, Kak. Tahun lalu dipisah, oke. Jadi kena berapa hari? Atau dipisahnya per sesi? Enggak, per subtes gitu. Per subtes dalam satu hari? Oke. Berarti tadi cuma kendala waktu aja ya? Tapi ada yang betul semua nih, ada Azizah. Betul semua, kemudian ada Argen, Fahru. Cuma salah satu, yang lainnya salah 2, salah 3. Nah, kalau dari simpulan sendiri, sebenarnya kakak yakin sih kalian sudah paham banget ya mengenai simpulan. Dari tips cara mencari simpulan sampai materi tentang simpulan. Dan sebenarnya materi tentang simpulan itu tidak terlalu diperlukan ya dalam mengerjakan UTBK. Lebih ke tips dan trik mengerjakan simpulannya, ya nggak? Selama ini yang kalian dapatkan selama belajar simpulan ada apa aja? Mulai tips dan triknya atau apapunnya? Tips sama triknya, terus ya udah gitu Kak, tips dan triknya. Apa tips dan triknya kalau dari pengajar yang lain, Nurul, Azizah? Kalau misalnya pertama itu kan baca dulu tuh yang paragraf 1, pokoknya ada beberapa paragraf di sana, baca dulu awal-awalnya. Terus nanti biasanya kan kalau kesimpulan tuh ada kata jadi, dengan demikian yang gitu-gitu, tapi itu kan kata pengajar yang lain jarang kan, nggak mungkin ada di UTBK yang kayak gitu, soalnya gampang kalau gitu. Nah terus udah dibaca paragraf kalimat pertama sama paragraf, terus udah gitu cari pilihan yang ada opini di situ, jadi kayak tulisannya tuh nggak sama persis sama teksnya gitu. Kalau misalnya ada yang sama persis banget sama teks, berarti itu pernyataan aja, berarti bukan kesimpulannya. Nah terus udah gitu kesimpulannya itu tuh hampir kayak mirip-mirip sama intinya gitu. Jadi setelah kita baca ini apa yang kita dapat gitu, jadi kayak ya udah gitu Kak, kata pengajar gitu. Betul. Kalau yang dari kakak masih ingat nggak? Sama-sama sih nyerempet ya? Yang baca teks. Kalau dari kakak kan intinya kan bisa dicari dari gagasan utama yang kalian dapatkan kan, yang sudah kalian dapatkan. Itu masuknya ke inti kan. Inti dari apa yang dibahas di dalam teksnya. Kemudian pilih, ingat nggak, simpulan itu tidak boleh menggunakan bahasa yang sama persis, berbeda dengan ringkasan. Ingat nggak? Kalau pernah jelasin itu. Ya kan? Iya. Itu berbeda. Kenapa dia bahasanya tidak sama persis? Karena memang hasil elaborasi dari penulis kesimpulan atau penarik simpulan. Jadi melibatkan pendapat dia, diolah dengan kata-kata pribadi. Tapi tetap harus sama dengan teksnya, intinya ya. Tidak boleh keluar dari teksnya. Oke. Ya sebenarnya simpulan itu intinya 2 itu. Harus menggambarkan seluruh isi teks dan juga mencakup intinya. Jadi kalau intinya saja tapi tidak menggambarkan seluruh isi teks, maka bukan kesimpulan. Tapi kalau cuma menggambarkan isi teks, tidak ada intinya, berarti bukan simpulan juga. Jadi melibatkan 2 hal yang paling penting itu ya. Kemudian benar tadi kata Ajijah, konjungsi sebagai
petunjuk simpulan ya, atau penegas, konjungsi penegas kayak jadi, oleh karena itu, dengan demikian, itu kan sifatnya opsional ya. Jadi kalau menurut kakak, kalau nyari simpulan lihat kalimat terakhirnya misalnya. Nah itu kadang berlaku atau kadang tidak. Kalau lihat kalimat akhirnya aja itu kalau ada yang konjungsinya yang kayak tadi, konjungsi penegas. Ya. Kalau tidak ada maka tidak bisa. Tapi lebih baik kalian lihat keseluruhan isi teksnya dan juga intinya apa gitu. Bukan hanya di paragraf terakhirnya. Kalau di paragraf terakhirnya ada konjungsi penegas, itu berarti kalimat utamanya ada di akhir. Berarti intinya ada di akhir ya, gagasan utamanya ada di akhir. Tapi kalau tidak ada berarti adanya di awal. Kemudian jangan lupa elaborasikan semua pernyataan yang ada di dalam teks. Ya, baru ditarik simpulannya gitu. Oke. Kalau dari simpulan ada yang ditanyakan nggak? Kak, tadi bedanya ringkasan sama simpulan gimana, Kak? Oke. Kalau ringkasan itu bentar ya. Bindeng. Kalau ringkasan, dia harus sama persis dengan yang ada di teks atau yang ada di buku. Jadi mulai dari kalimatnya itu harus sama persis. Jadi dia itu bukan hasil olah pikiran kita. Tapi kalau simpulan harus sesuai ya, beda dengan harus sama. Harus sesuai dengan isi teks dan juga kalimatnya tidak sama persis karena hasil olah pikiran kita. Ya, hasil elaborasi, hasil penggabungan dari semua pernyataan-pernyataan yang ada di dalam teksnya gitu. Berbeda dengan rangkuman. Rangkuman itu kayak nulis ulang. Tapi inti-intinya aja gitu. Kalimatnya semuanya harus sama persis. Jadi kalau misalnya ada teks gitu, Kak, terus teksnya itu misalnya tentang cara-cara menghindari batuk gitu. Nah, berarti itu yang kan disebutin tuh caranya misalnya ada 5. Nah, kelima cara itu disebutnya ringkasan atau rangkuman, Kak. Ringkasan sama rangkuman bedanya apa? Tadi apa? Ringkasan itu nyatet ulang tapi yang intinya. Kalau rangkuman? Ada kata-kata yang sama persis. Coba ya kita cari pengertian ringkasan dan rangkuman. Ringkasan itu hasil meringkas, ikhtisar, singkatan cerita, ijmal. Kalau rangkuman ada pelukan, ringkasan, ikhtisar, dan sebagainya. Sebenarnya ya, kalau menurut kakak, ringkasan dan rangkuman itu sama. Yang membedakan itu antara ringkasan rangkuman dengan simpulan. Itu. Jadi merangkum, meringkas itu sama-sama. Jadi kata-katanya itu harus sama seperti yang ada di dalam teksnya. Harus benar-benar sama persis. Cuma bedanya diambil yang intinya saja. Tidak melibatkan pendapat kita sebagai peringkas atau perangkum gitu. Sedangkan kalau simpulan harus bikin kita rada mikir. Gitu. Iya, oke. Kasih, Kak. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Fahru aman? Argen aman? Aman teh. Aman teh. Aman. Nurul? Ini sih apa? Ya. Kalau saya mah soal yang ini tips dan triknya kurang paham, tapi saya mah tiap hari dibelajarin ya apa buat baca cepat sih. Jadi mau fast read. Itu aja. Bagus ya. Jadi selain kita paham tips dan triknya, sebenarnya yang paling penting kan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tips belajar membaca cepatnya ya. Tapi tidak hanya membaca cepat, tapi harus paham, ya enggak? Iya. Cuma bacanya cepat tapi nggak paham isinya. Jadinya ngulang lagi bacanya ya enggak? Buang-buang waktu juga, ya enggak? Benar, Kak. Jadi intinya scanning lah ya. Mungkin kalau sama Miss disuruhnya membaca apa? Scanning. Ya enggak? Scanning sama skimming. Scanning sama skimming, betul. Jadi dia cepat, tapi ada hasilnya gitu kan, kasarnya. Nggak cuma cepat aja, tapi nggak ada hasilnya atau nggak ada yang bisa dipahami, jadinya ngulang lagi sama aja. Bacanya cepat tapi berkali-kali
sama aja buang-buang waktu ya. Sama aja kayak baca yang lama tapi dapat intinya gitu. Kalau bisa dua-duanya, baca cepat sambil langsung dapat intinya. Makanya kenapa sering Teteh bilang harus lihat soalnya dulu. Lihat soalnya dulu, kemudian lihat jangan soalnya doang, tapi sepilihan-pilihan jawabannya ya. Baru baca teksnya. Kalau udah tahu soalnya kan jadinya kita kayak di otak kita tuh udah ada mental blocknya gitu. Kayak yang, oh mau nyari pernyataan yang sesuai, misalnya berarti cari yang sesuai. Kemudian dijodohkan atau dicocokkan dengan pilihan jawabannya. Tapi kalau kalian baca teksnya terlebih dahulu, terus baru baca soal, jadinya kayak yang mubazir gitu loh. Kayak harus kerja 2 kali. Kalau menurut Teteh mah gitu sih. Jadi lebih baik ke soalnya dulu. Kalau soalnya dulu kan jadinya tahu apa yang mau dicari gitu kan. Jadi fokus ketika membacanya. Itu juga untuk membantu kalian yang bacanya masih kurang cepat. Ya enggak? Beda kan ya? Kalau kita datang ke suatu tempat dengan tujuan sama kita datang ke tempat dulu, baru nyari-nyari tujuannya, ya enggak? Iya. Beda ya. Pasti lebih terstruktur gitu. Paling itu. Kalau Asya, aman Asya? Aman, Kak. Aman, oke. Lila? Lila aman, Lila? Aman, Kak. Kakak mau nanya lagi boleh nggak? Ya, boleh. Kalau misalnya nih di teks itu kan misalnya teksnya tentang apa ya, data-data peningkatan penyakit diabetes misalnya di Indonesia. Nah, terus udah gitu pilihan jawabannya itu di situ kesimpulannya ada kayak saran gitu sebaiknya warga Indonesia mengurangi mengkonsumsi ini gitu kan. Nah, terus yang satu lagi pilihannya ada kayak gini. Jadi bisa nggak ada jadinya jadi kan disajiin data-data gitu ya kayak. Nah, terus tulisannya gini dari pasien penderita diabetes di Indonesia mengalami peningkatan kayak gitu. Nah, itu simpulannya paling tepatnya yang mana, Kak? Yang pertama ada sarannya. Iya, jadi ada sarannya gitu. Yang kedua itu pasien penderita diabetes di Indonesia mengalami peningkatan, tapi di teksnya itu cuman ada angka-angkanya doang gitu, kayak grafik doang. Di situ nggak ditulisin kalau misalnya mengalami peningkatan gitu. Grafiknya meningkat atau menurun? Meningkat ceritanya kan biar makin pusing gitu. Ceritanya meningkat juga gitu. Berarti pilih yang paling sesuai saja dengan isi teks yang meningkat. Karena grafik itu merupakan bagian dari teksnya. Ya enggak? Ingat, kakak pernah yang di LS, udah belum yang pernyataan yang sesuai? Pernyataan yang sesuai. Yang apa ya? Yang materi apa? Lupa, pokoknya informasi teks itu ada bermacam-macam. Ada 3 kan? Ada 3. Ada banyak. Yang pertama, ada yang berupa pernyataan. Pernyataan kan biasanya bentuknya kalimat ya. Iya. Yang suka kalian, yang ada di pikiran kalian tentang teks, pasti kan kalimat tuh ya, kumpulan kalimat-kalimat. Nah, itu pernyataan. Informasi dalam teks itu berupa pernyataan. Yang kedua berupa grafik. Kemudian berupa tabel ataupun diagram gitu. Jadi informasinya itu tidak hanya berupa pernyataan, tapi bisa grafik, tabel, dan diagram. Tergantung bagaimana si penulis mengolah data gitu. Kan ada yang berupa pernyataan semua, misalnya peningkatan jumlah penderita diabetes di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ada yang gini, jumlah penderita diabetes di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini gitu. Nah, itu kan bagaimana si penulis cara bagaimana si penulis itu menyajikan data atau informasi di dalam teksnya. Jadi tidak hanya berupa pernyataan saja, bisa berupa olahan data gitu. Itu sih, Ajijah. Jadi kenapa di soal UTBK itu kadang pertanyaannya berdasarkan grafik di atas gitu kan, ada ya, berdasarkan tabel di atas, manakah pernyataan yang sesuai, manakah informasi yang sesuai. Ya karena informasi di dalam teks itu bukan hanya berupa kalimat, tapi apa yang ada di dalam teks, baik itu gambar, ilustrasi, bisa berupa informasi.
gitu. Karena nggak mungkin kan seorang penulis menaruh kayak tadi misalnya grafik di dalam teksnya untuk iseng-iseng, pasti ada manfaatnya kan, pasti berisi informasi gitu sih. Itu ya. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kakak soal yang tadi boleh dibahas Boleh nggak? tanya Teh? Kenapa? Soal apa? Soalnya tadi Boleh. dibahas. Aku ada yang bingung tadi. Ini mah materinya sama ya. Ya, kalian udah tahu kan? Udah pernah baca kan ya? Iya, Kak. Kita langsung bahas soalnya aja. Oke, nomor 1. Sekalian tolong periksa ya, takutnya Teteh ini salah ngasih kunci jawaban di kuisisnya. Ini soal nomor 1, simpulan dari paragraf di atas, teksnya tentang pilek influenza. Kalian pada jawab apa? Masih ingat nggak jawabannya apa? B. B. Nurul jawabnya D. D. Yang lain? Ray B. Kalau Asya? Lupa Teh kalau nggak salah E. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah E. Oke. Simpulan dari paragraf di atas adalah yang A. Cara untuk mempercepat kesembuhan. Mempercepat atau mempercepat? Mempercepat. Kenapa mempercepat? Ya. Kenapa ayo? Soalnya kata dasarnya cepat. Iya, betul. Di Kata situ ada dasarnya memper. cepat ya. Di sana ada memper plus cepat, bukan menasal plus percepat ya. Oke, bagus. Cara untuk mempercepat kesembuhan bersin, batuk, dan pilek. Yang B. Virus influenza yang terjadi akhir-akhir ini dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Ini yang paling banyak kalian pilih ya? Kemudian yang C. Gangguan batuk dapat disebarkan dengan cepat melalui bersin. Kemudian yang D. Gangguan batuk dapat mengurangi kualitas istirahat malam kita. Yang E. Pengamatan mengenai virus influenza yang terjadi akhir-akhir ini. Coba kita lihat. Kalimat utamanya ada di mana? Yang 1, Pak. Nomor 1. Kalau dilihat dari nomor 1, gagasan utamanya apa? Apa yang sedang dibahas? Pengamatan gitu. Kenapa? Tentang pengamatan. Pengamatan tentang orang yang bersin, batuk, dan pilek. Ya enggak? Kemudian kalimat 2, 3, 4, dan 5 merupakan kalimat penjelasnya. Setelah diamati, ternyata penyebab batuk dan pilek adalah virus influenza. Baru kesana-sananya membahas tentang komplikasinya. Kemudian baru resolusinya. Alhasil, tidak heran bila orang akan cenderung melakukan segala cara untuk mempercepat, ya, itu salah ya, mempercepat kesembuhan. Nah, ingat, simpulan itu harus mengandung intinya. Intinya itu bisa berupa gagasan utama. Dan juga mengandung keseluruhan isi teksnya, ya enggak? Iya, Kak. Ya, coba kalian perhatikan deh nomor 1.
Apabila Anda mengamati dengan jeli, akhir-akhir ini kita sering berpapasan atau ditemukan dengan orang-orang yang sedang bersin, batuk, dan pilek. Bentukan kalimatnya gimana tuh menurut kalian? Kalau dari cara penulisan. Apanya teh? Lihat, Bentukan. kalimat nomor 1. Secara struktur kalimat, bener nggak? Oh tidak. Salah. Tidak. Salah kenapa? Itu yang kita sering berpapasan atau ditemukan dengan orang. Harusnya bertemu dengan orang-orang yang Ya, bagus, betul ya. Jadi kalimat tersebut namanya kalimat yang tidak paralel. Tidak paralel. Jadi, misalnya gini, apabila Anda mengamati dengan jeli akhir-akhir ini kita sering berpapasan dan bertemu. Betul ya, bukan ditemukan. Dari segi keparalelannya, itu kalimatnya salah. Jadi kalau imbuhannya ber, seterusnya harus ber ya. Ya, kayak nggak boleh tiba-tiba melenceng ke di. Kemudian, dia juga ditemukan juga bukan merupakan makna yang sesuai, ya nggak? Beda ya, bertemu dengan ditemukan. Bedanya apa, Sok, maknanya? kalau bertemu kata aktif, ditemukan. Ditemukan penanda pasif ya. Bagus. Jadi kalimat nomor 1 itu tidak paralel ya penulisannya. Salah. Oke. Seharusnya sering berpapasan atau bertemu, bukan atau ditemukan. Ya beda. Dari segi makna sudah beda. Kemudian dari segi keparalelan apalagi sangat salah ya. Nah, jadi simpulannya yang B, virus influenza yang terjadi akhir-akhir ini dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Kenapa tuh? Kalian banyak yang memilih itu. Alasannya memilih pilihan jawaban yang B. Soalnya kan diulang-ulang. Diulang-ulang. Kenapa diulang-ulangnya? Coba tolong dilihat lagi. Tuh, virus. Terus kan emang ininya apa? Ya mengenai virus. Bagus, mengenai virus. Kemudian, ingat simpulan harus mengandung inti. Intinya terkandung tidak di kalimat yang B? Terkandung. Yang mana? Enggak. Tadi gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya apa ya? Gagasan utama yang tentang pengamatan. Pengamatan orang yang sedang bersin, batuk, dan pilek. Ya enggak? Nah, jadi yang lebih tepat itu yang E. Awalnya coba gagasan utamanya hanya pengamatan tentang orang-orang yang bersin, batuk, dan pilek. Nah, yang menggambarkan keseluruhan isi teksnya adalah virus influenzanya. Ya enggak? Lihat yang E. Kalau yang E-nya itu kalimatnya gini, pengamatan mengenai orang-orang yang batuk, bersin, dan pilek, maka dia salah ya, bukan simpulan. Tapi kalau kalimatnya seperti itu, maka dia termasuk simpulan. Kalau yang B, dia hanya berupa pernyataan saja. Lihat, yang B itu, nih, gangguan kesehatan ini sedikit banyak dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Sedikit banyak juga maksudnya apa, ayo? Penulisan kalimatnya gimana? Mau sedikit atau mau banyak? Ya kan sedikit banyak teh situasinya. Gimana? Itu teh menunjukkan situasinya sedikit banyak, kurang lebih. Atau gimana sih? Gimana sih? Ayo. Ini kayaknya bakal jadi bakal jadi pertanyaan di soal selanjutnya nih. Yang ini yang kalimat 1 dan kalimat 4. Bisa aja kan satu teks kan buat beberapa pertanyaan ya. Iya, Kak. Ya emang benar teh, sedikit banyak. Gangguan kesehatan ini sedikit banyak, yakin sedikit banyak? Iya. Di sana ada keambiguan dong, mau sedikit atau mau banyak?
Dia sedikit banyak, jadi tengah-tengah gitu. Bisa banyak. Tengah-tengahnya, ada kata lain nggak yang bisa mendeskripsikan selain sedikit banyak? Karena ini kalau Kurang. dari makna dia nggak akan masuk. Ingat pelajaran tentang makna kalian. Oh iya. Nggak bisa masuk. Ya nggak, sedikit banyak itu nggak bisa. Mau sedikit atau mau banyak. Pilihannya hanya itu. Lumayan. Atau harus sedikit atau banyak? Kalau enggak, sedikit banyaknya itu tidak perlu digunakan. Langsung saja gangguan kesehatan ini dapat mengganggu kegiatan sehari-hari kita, bahkan mengurangi kualitas istirahat malam kita. Gitu. Karena adanya ini malah jadi tidak efektif. Coba nanti tanya ya ke Teh Mei kalau ada di kalimat efektif. Karena nanti dari segi makna dia salah. Kayak gini. Misalnya, Argen makan rumput. Secara struktur kalimat, betul tidak? Betul. Betul. Tapi kalau dari segi makna, apakah dapat diterima? Enggak. Jadi Argen yang dimaksud di sini adalah Argen yang manusia, bukan nama hewan ya. Misalnya misalnya Nurul punya kambing namanya Argen. Nah, dari segi makna itu tidak bisa diterima. Nah, makanya kenapa kalian dapat materi tentang makna. Salah satunya itu bisa diterima atau tidak diterima. Selain kalian harus paham mengenai makna-makna bentukan kata. Ya enggak? Iya, Kak. Nah, jadi kita harus lebih baik kita cari kata yang mengganti sedikit banyak. Gitu ya. Teh. Ya. Tapi di KBBI ini kayaknya ada sedikit banyak. Coba. Gimana Pak Ru? Artinya sedikit banyak itu artinya sedikit atau banyak untuk menyatakan sesuatu yang tidak tentu banyaknya gitu. Di sana artinya sedikit atau banyak? Banyak. Ya enggak, berarti maknanya apa? Itu maknanya. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang tidak tentu banyaknya katanya. Jadi dia kan kayak kurang, lebih ya? Kurang atau lebih ya kan? Nah, dari segi kalimatnya, dia betul. Ya enggak? Tapi, kayaknya bener deh kata Kang Fahru tadi sedikit banyak teh. Ya, sedikit. Betul. Tidak menyalahkan. Dari segi kalimatnya dia betul. Kayak yang tadi kakak analogikan. Argen makan rumput. Ya enggak? Itu betul kan dari segi kalimatnya. Tapi kalau dari segi maknanya, kalau kita kan tahu nih, kita sebagai orang Indonesia tahu kan ya. Tapi kalau teks ini diberi kepada orang asing, gimana reaksinya? Jadi bingung. Iya, itu yang kakak maksud. Nyampe nggak kira-kira? Jadi, jadi lebih baik kita menggunakan kata yang aman, yang tidak menimbulkan problematik kayak gini gitu. Tapi memang dari segi kalimat betul, kayak yang tadi Argen makan rumput, dari struktur kalimatnya tepat, tidak ada yang salah. Betul kata Fahru, sedikit banyak, kurang lebih itu ada di KBBI. Tapi kalau dari segi makna, kita tahu gitu kan, orang Indonesia kita tahu sedikit banyak itu berarti antara sedikit atau banyak. Tapi kalau teks ini diberi kepada orang asing misal, atau kepada orang yang baru bisa belajar bahasa Indonesia baru tahu bahasa Indonesia. Ini teks yang aman nggak diberi kepada orang tersebut? Enggak. Jadi orangnya bingung. Betul. Jadi nanti ini bisa jadi pelajaran untuk kalian ya. Pilih kata-kata yang sedikit mengandung problematik atau tidak mengandung problematik sama sekali gitu ya. Ketika membuat sebuah teks. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Teh. Bisa. Oke. Jadi untuk soal-soal seperti ini nanti banyak ditemukan di UTBK. Jadi kalian harus tahu landasannya ya. Harus tahu landasannya. Jadi teks-teks seperti ini itu menempatkan kalian sudah pada orang yang mengerti sekali tentang bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau bagi orang awam, hindari kalimat-kalimat yang seperti ini. Oke? Nah, untuk simpulannya sudah bisa diterima yang jawabannya?
Teh, Gimana, Ru? saya tuh masih bingung kalau yang E itu jadinya itu kayak gagasan pokoknya gitu. Saya mikirnya itu kayak lebih ke gagasan pokok, soalnya pas baca yang itu kayak nggak dapat poin secara keseluruhannya gitu. Betul. Kemudian yang B, kenapa dapat poin keseluruhannya? Sebenarnya B juga enggak sih. Iya. Dia cuma ngambil dari A sampai D, emang cuma ngambil ke salah satu kalimatnya. Betul. Yang A sampai D itu hanya berupa kalimat penjelas. Yang ini kan, yang B nih kalimat nomor 4. Jadi kalau di sini logikanya adalah ketika kata-kata yang E diganti dengan misal pengamatan mengenai orang-orang yang batuk, pilek dan apa tadi? Batuk, pilek dan bersin akhir-akhir ini, maka itu bukan simpulan. Kemudian kenapa dia bisa dijadikan simpulan? Karena dia menggunakan kata virus influenza. Virus influenza ini adalah virus yang dibahas kan di dalam teks ini, ya enggak? Iya. Kesananya dia tidak membahas tentang orang-orang yang bersin, batuk, dan pilek, tapi membahas tentang virusnya. Dari mulai gangguan kan tadi ada di kalimat yang B. Kemudian dari cara pengobatannya dan sebagainya. Jadi yang paling mewakili itu yang E. Jadi kita berpacu pada dua tadi, yang mengandung gagasan pokok dan menggambarkan isi teksnya, apa yang dibahas di dalam teksnya. Oke, bisa diterima nggak? Atau ada alasan lain yang bikin mungkin A atau B, C, dan D ini tepat? Bisa sih Teh, mewakili semuanya. Bisa. Oke. Kalau Lila, gimana Lila? Bisa diterima nggak Lila? Oke, Lila masih ngobrol. Kalau dari Iya paham Kak. Nurul. Gimana menurut Nurul? Kalau menurut Asya deh, Asya. Kenapa Kak? Bisa diterima nggak yang E? Atau Bisa. ada alasannya lebih logis kalau A, B, C, dan D ini lebih... Iya, nggak apa-apa, Lila. Lebih ada alasan Bisa logis kok, Kak. A, B, C, dan D ini menjadikan dia sebagai simpulan. Yang E bisa diterima. Oke. Jangan karena kata kakak ya. Kalau kita Enggak. kalian aja. Jangan Iya. takut. Kalau Ray kasihan nanti ngetik dia. Pahru udah bisa Pahru. Bisa diterima nggak, Ru? Bisa Teh. Bisa. Ajijah? Bisa Kak. Bisa, oke. Jadi itu ya. Tentang simpulan. Jadi sebenarnya simpulan itu materinya mudah. Tapi harus melibatkan pemahaman dan kelogisan. Gimana cara kalian ini yang tadi elaborasi itu makanya sulit gitu elaborasi itu. Ini nanti kalian akan menemukan nih di kuliahan nanti ya, di tempat kuliah. Nanti kalian akan selalu diminta mengelaborasi oleh dosennya. Misal ditanya gini. Misal dosen ngejelasin nih. Simpulan itu bla 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 bla. Menurut ini. Menurut si pakar B ini. Menurut C itu pokoknya simpulan. Kemudian pasti suka nanya, misalnya, Asya, menurut kamu simpulan itu apa? Nah itu sebenarnya kalian itu diminta untuk mengelaborasi. Kalian kan udah dikasih tahu pengertian simpulan, tapi ditanya lagi kan, simpulan itu apa? Jadi diminta untuk mengelaborasi itu. Jadi si pakar A, B, C, sampai D, bahkan sampai ke kata-kata dosennya, itu kalian diminta untuk menggabungkan. Gitu. Itu nanti kalian akan pasti bertemu dengan dosen-dosen yang seperti itu. Jadi kemampuan kalian menggabungkan keseluruhannya dengan kata-kata, dengan kalau misalnya digabungkan secara keseluruhan kan pasti kalimatnya jadi panjang banget ya, ya enggak? Dari pendapat A, B, C sampai D. Tetapi itu elaborasi itu melibatkan kelihayan kalian untuk membuat kalimat yang pendek tapi mencakup
keseluruhannya gitu. Itu yang disebut dengan elaborasi. Jadi kenapa simpulannya paling banyak dikeluhkan, padahal materinya gampang. Berarti harus jago ngeles ya teh. Harus yang apa? Harus jago ngeles. Harus jago ngeles. Harus jago menggabungkan sih lebih tepatnya. Menggabungkan. Oke, kita bisa lanjut ke soal yang kedua. Bisa, Kak. Bisa. Yang kedua, simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas. Yang A, aksi protes terhadap tindakan rasisme di Papua berlangsung di beberapa daerah. Yang B, aksi protes berlangsung di Jayapura dan diikuti oleh ribuan orang. Yang C, masyarakat Papua menyampaikan aspirasinya tentang masalah rasisme. Kemudian yang D, situasi Provinsi Papua saat dalam keadaan aman dan kondusif. Kemudian yang E, petugas yang berada di lapangan tidak dimodali senjata. Coba kalian lihat teksnya. Oke, sudah? Apa yang kalian dapatkan ketika membaca teks tersebut? Sudah selesai belum? Sampai ke kalimat 13. Sudah? Iya, Kak. Oke. Yang nomor 2. Kalian jawabnya kebanyakan apa? Dulu jawabnya C, Teh. Yang C. Aku A. C. C, A, dan? A. A. Dari A, oke. Berarti yang paling banyak A dan C ya? Iya, aku A. Oke, kita cari alasannya. Kalau yang C, kenapa bisa yang C dijadikan simpulan? Masyarakat Papua menyampaikan aspirasinya tentang masalah rasisme. Nah, di sini betul. Mahasiswa Papua menyampaikan aspirasinya tentang isu rasisme. Tapi dia hanya mencakup sebagian kecil pernyataan teksnya ya. Di dalam teks ini disebutkan tindakan tersebut terjadi di beberapa daerah, ya enggak? Kemudian ada juga petugas yang diturunkan, ya petugas kepolisian yang diturunkan untuk bukan mencegah ya, di sana untuk lebih ke menjaga kekondusifan ya, kekondusifan aksi si mahasiswa Papua ini. Kemudian, oke, aksi tersebut dilandasi oleh aksi protes ya terhadap tindakan rasisme. Berarti ada beberapa poin penting ya kan? Ada beberapa poin penting yang dibahas di dalam teks tersebut. Coba kita lihat kalau yang C. Kalau yang C hanya mencakup apa? Satu ya, satu poin penting ya. Masyarakat menyampaikan aspirasi tentang masalah rasisme. Nah, di masyarakat Papua. Nah, sebenarnya yang C ini
masih terlalu luas loh jangkauannya. Yang di sana disebutkan masyarakat Papua atau mahasiswa Papua? Masyarakat. Masyarakat Papua atas? Rasisme terhadap mahasiswa. Ya, betul. Kemudian, masyarakat Papua menyampaikan aspirasi tentang masalah rasisme. Nah, di sini rasismenya terlalu luas nggak? Luas. Rasisme yang ada di mana, ya nggak? Ya. Seharusnya kalau misalnya mau dipersempit, masyarakat Papua menyampaikan aspirasinya tentang masalah rasisme di Papua atau masalah rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua. Nah, kayak gitu kan ya, itu lebih mengacu kepada teksnya. Tapi kalau yang ini terlalu luas. Yang pertama, dia hanya mengandung satu topik bahasan, kemudian terlalu luas juga. Nah, kalau yang B, aksi protes berlangsung di Jayapura dan diikuti oleh ribuan orang. Betul nggak? Tidak. Enggak ya. Aksi protesnya adanya di mana? Ada di berbagai. Ya, adanya di berbagai daerah ya. Bukan hanya di Jayapura. Kemudian yang D, situasi Provinsi Papua saat apa ya? Saat dalam keadaan aman dan kondusif. Nah, apakah aman dan kondusif? Awalnya aman ya, tapi di Kabupaten Mimika terjadi kerusuhan ya. Oke, berarti ini tidak sesuai, tidak bisa, pernyataannya saja sudah tidak sesuai, apalagi untuk dijadikan simpulan, tentu salah ya. Kemudian yang E, petugas yang berada di lapangan tidak dimodali senjata. Ini betul ya, tapi dia hanya berupa pernyataan ya, tidak menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Jadi jawabannya yang A. Aksi protes terhadap tindakan rasisme di Papua berlangsung di beberapa daerah. Jadi lebih benar-benar lebih menyempit gitu. Atau bukan lebih hampir, malah sesuai dengan isi teksnya. Pokoknya kalau kenapa? Oh enggak, itu lebih mengerucut maksudnya. Lebih mengerucut, betul. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu kalian tidak boleh menjawabnya dengan asumsi ya. Harus benar-benar sesuai dengan isi teksnya. Oke, kadang yang bikin salah itu bukan jawabannya kayak benar semua, tapi kalian menjawabnya dengan asumsi gitu. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian berasumsi sendiri gitu, narik simpulan sendiri tanpa berlandaskan dengan isi teksnya. Padahal ada pernyataan yang paling sesuai dan ada pernyataan yang paling tidak sesuai gitu. Oke? Oke, jangan sampai terkecoh ya kalau dalam menjawab soal bahasa Indonesia. Kalau disajikan teks, maka gunakan teks itu sebaik-baiknya. Kalian jangan tarik asumsi sendiri. Oke ya? Oke, bisa lanjut ke soal selanjutnya? Bisa teh. Bisa. Oke, tinggal 10 menit lagi ini. Simpulan paragraf di atas adalah, kalian banyaknya menjawab apa? C. Aku yang C. Yang C. Ada yang menjawab selain C? Yang E. Merokok dapat menyebabkan kematian dini. Siapa lagi? Yang jawabannya berbeda. Oh, C. Oke, berarti sudah banyak yang C ya. Oke, bagus. Oke, kita lihat di sini. Penyebab kematian dini adalah mengonsumsi alkohol. Betul tidak? Simpulannya seperti itu. Tidak. Selain alkohol, di sana dibahas tentang apa lagi? Tadi di dalam teksnya. Merokok. Merokok juga. Berarti tidak bisa. Berarti itu simpulannya hanya setengah ya. Apa-apa yang ditarik setengah itu bukan simpulan. Simpulan itu harus seluruh ya. Kemudian 17% penduduk Eropa telah mengalami peningkatan kematian dini. Benar nggak?
Yang 17% di sana apanya? Peningkatan kematiannya atau apanya? Risiko angka kematian dini. Kematian dini. Angka Akibat si kurang dari 1 gelas dalam sehari. Ya, bukan. betul yang itu kalimatnya. Oh. Mereka yang meminum 2 atau lebih gelas soda, biasa maupun diet dalam sehari memiliki angka kematian dini lebih banyak, sebesar 17% dibanding mereka yang mengonsumsi kurang dari 1 gelas dalam sehari. Kalau ini penyataannya 17% penduduk Eropa telah mengalami peningkatan kematian dini. Nah, kalau penduduk Eropa yang tidak salah apa-apa, masuk ke dalam 17% itu, marah nggak? Marah, ya. Jadi ini bukan simpulan. Itu kan hanya penduduk Eropa yang minum 2 atau lebih gelas soda sehari, ya nggak? Ya, jadi ini bukan simpulan dari pernyataannya sudah salah. Apalagi kalau dijadiin simpulan itu tidak boleh. Kemudian yang C, kita lewat dulu. Yang C banyak yang jawab. Yang D, kurangi aktivitas fisik yang berat untuk kesehatan tubuh. Adakah aktivitas fisik di sini? Ada aktivitas fisik. Nah, tapi di sini ada beberapa penyebab kematian dini lainnya, antara lain merokok, konsumsi alkohol, BMI ya, aktivitas fisik, kalori yang masuk dalam tubuh, serta konsumsi daging olahan. Tapi di sini yang dibahas adalah tentang minuman bersoda ya, bukan aktivitas fisiknya yang menjadi intinya ya. Berarti yang D salah. Kemudian yang E, merokok dapat menyebabkan kematian dini. Di sana dibahas tentang merokok, tapi gagasan utamanya atau topiknya tentang apa? Minuman bersoda. Jadi lebih tepat yang C. Oke, bisa diterima? Bisa, oke. Soal terakhir. Yang ini bukan soal terakhir, Teh? Atau yang ini? Yang ini ya? Yang ini. Yang ini ya? Oke. Berdasarkan teks di atas, manakah simpulan yang paling tepat? Kalian jawabnya kebanyakan apa? Yang B. Yang A. Yang B, yang A. Kemudian yang lainnya? Aku A. A, oke. Berarti antara A dan B ya? Ada yang menjawab C, D, E? Ray B, oke. Bila A. Oke, kebanyakan A dan B. Kalau yang menjawab A sudah tepat, tapi kita lihat. Yang B, gedung perkantoran di Jakarta semakin bertambah. Mana tadi teksnya? Lihat teksnya. Kalimat utamanya ada di mana? Kalimat utamanya di awal, Teh. Ya, di awal. Di awal fokus yang dibahasnya apa? Tentang penyerapan perkantoran. Penyerapan itu menjadi kata kunci ya pada pada teks tersebut ya. Peningkatan juga. Peningkatan juga. Kemudian untuk yang ada di kalimat utama, dia ke penyerapan. Penyerapan perkantoran di kawasan pusat bisnis Jakarta kembali mengalami peningkatan pada paruh pertama tahun ini pasca berakhirnya kontestasi Pilpres 2019 yang berjalan cukup kondusif. Lebih ke penyerapannya yang menjadi inti atau ke peningkatannya? Peningkatan. Soalnya itu kan di situ ada dibilang apa? Dikasih tahu kalau misalnya di Jakarta mencapai 6,6 juta gitu-gitu. Berarti ke peningkatan. Iya. Oke. Kemudian gedung perkantoran di Jakarta semakin bertambah. Mana yang menjadikan dia cukup kuat alasannya untuk dijadikan simpulan?
Yang mana teh? Yang B. Yang B kan gedung perkantoran di Jakarta semakin bertambah. Mana yang alasan yang menjadikan dia cocok untuk dijadikan simpulan? Yang ini teh, permintaan ruang perkantoran sempat melambat pada awal kuartal pertama, namun pergerakan signifikan terlihat pada kuartal kedua. Oke, itu ya. Kemudian apakah itu menggambarkan keseluruhan isi teksnya? Kalau aku mikirnya, akibat efek penyerapan perkantoran dan kalimatnya ada di akhir. Oke. Kemudian yang C, serapan perkantoran grade premium semester 1 2019 mencapai 29%. Ini pernyataan doang ya? Ya enggak? Kemudian yang D, serapan grade A juga ini pernyataan saja. Kemudian kontestasi Pilpres tahun 2019 berjalan cukup kondusif. Ini bukan topiknya ya nggak sih? Kayak cuman sesuatu yang mendukung ya nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya antara A dan B. Coba sok, menurut kalian logisan yang A atau yang B? Saya PS1 kritis-kritis nih. Kalau misalkan yang B, kalimat pelengkap. Jadi maksudnya kan kalimat utamanya penyerapan perkantoran di Jakarta mengalami peningkatan. Otomatis gedung perkantoran di Jakarta juga semakin bertambah permintaannya, gitu sih. Ya, betul. Kalau dilihat dari kalimat utamanya. Oke, ada pendapat lain? Mana? Kalau menurut siapa ya? Nurul, menurut Nurul? Nurul mana teh? Nurul Meilani. Udah teh. Sudah cocok ke yang A? Ya. Oke, kalau... Aja tuh bacanya. Kenapa? Kurang fokus bacanya. Bagus bacanya. Oke, Nurul Ajijah? Iya, aku yang A, soalnya tadi kan di situ dijelasin gitu, peningkatannya jadi sekian meter gitu-gitu. Jadi kayaknya itu lebih ke peningkatannya gitu. Oke. Kalau Asya? Udah teh. Udah, oke. Fahru? Ada alasan lebih logis yang B, Fahru? Fahru A. Fahru A, oke. Bagus ya, berarti sudah tepat ya jawabannya itu yang A. Karena adanya yang A, maka timbul yang B. Betul kata Argen tadi, oke? Sip. Nanti untuk, ini waktunya sudah mau habis ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelumnya? Sebelum tiba-tiba ke main room nih. Sudah bisa diterima tentang simpulan? Sudah, teh, insya Allah. Insya Allah ya. Memang materinya mudah tapi butuh pemahaman ya. Butuh pemahaman. Harus butuh ketelitian ya. Oke, tetap semangat. Nanti untuk link post testnya kakak kirim di grup kelas ya. P1 ya. Takutnya tiba-tiba Zoom-nya keluar nih. Oke. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan nih. Kayaknya banyak kekurangan, kalian mukanya pada bingung nih tentang simpulan. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Jangan dilupakan materi-materi sebelumnya. Tetap semangat. Masih ada 3 sesi lagi hari ini. Tetap latihan mandiri ya selain di LC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.